embrace the spirit of excellence. Dalam apapun yang kita kerjakan, berikan yang terbaik. Dalam apapun yang kita berikan, berikan yang terbaik. Jadi identitas harga kita ini, value, kenapa kita punya identitas yang sehat, dasarnya itu bukan talenta, bukan kepandaian, bukan IQ, bukan EQ, bukan segala macam yang lain. Tetapi karena Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa itu ingin tinggal bersama kita, ingin dekat dengan kita. Strateginya leadership di keluarga, dimanapun sederhana, create space supaya Tuhan tinggal bukan sekedar di hatiku. Ya, mulainya di hatiku, tapi supaya Tuhan tinggal di tengah umatnya, di tengah orang yang saudara pimpin. Saya beri judul pembahasan kita di Keluaran 25-26, menciptakan ruang, creating a space, ya, menciptakan ruang untuk Tuhan bisa diam di tengah umatnya. Jadi implikasinya buat kita apa? Kita kalau mengikuti polanya dalam perjanjian lama, mengikuti polanya tabernakel, tugasnya pemimpin, strateginya itu apa sih? Creating space. Ya, creating space supaya Tuhan bisa tinggal di tengah umatnya. Karena itu maunya Tuhan. Dan itu yang terbaik buat umatnya. Topik pertama, ya Musa waktu itu belum mahir betul dalam leadership. Ya, baru keluar dari Mesir dia 40 tahun jadi gembala, ya, dia mimpin banyak domba, tapi bukan mimpin banyak orang. Ya. Nah, kemudian dia sekian lama, 10 tulah, dia belajar kepemimpinan melalui berbagai persoalan yang dia hadapi. Mungkin waktu muda dia disekolahkan di istananya Firaun, dia belajar teori-teori juga kepemimpinan. Tapi waktu dia keluar sebagai pemimpin, ini di Gunung Sinai ini, dia naik di sana 40 hari, ada 4 kualitas kepemimpinan yang Tuhan ajarkan kepada Musa. Leadership 101, tingkat awal yang Musa perlu belajar sebagai pemimpin. Kualitas seperti apa, ciri-ciri pemimpin seperti apa yang Tuhan ingin tampilkan oleh Musa. Yang pertama, di pasal 25 ayat ke-40, pastikanlah untuk membuat semuanya sesuai dengan pola yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung ini. Ya. Perintahnya kepada Musa, perhatikan, make sure, ya, pastikan membuat semua ini berkaitan dengan tabernakel, semua perabotnya, ya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung ini. Jadi apa yang diharapkan Tuhan? Satu adalah fokus, ya, sesuai. Jadi dalam hal ini fokus kepada apa yang Tuhan tunjukkan. Jangan kesana kemari, fokus kepada pola yang Tuhan tunjukkan. Yang kedua, selain fokus adalah be faithful. Jangan pindah-pindah. Yang pertama fokus kepada panggilan. Panggilannya ini ya ditunjukkan Tuhan di atas gunung adalah bangun tabernakel, ngadepnya kemana, isinya apa, ya bagaimana prosesnya, ukurannya segala macam. Fokus satu, ya. Yang kedua faithful, setia. Jangan pindah-pindah pelayanan, pindah-pindah apa karena hal lain. Ya, pindah kalau Tuhan suruh pindah. Berhenti kalau Tuhan suruh berhenti. Tapi selain itu, be faithful. Dan yang ketiga, follow through sampai selesai. Jadi pelajaran pertama yang diterima Musa adalah kamu sudah lihat, ini panggilanmu, ini tugasmu, bangun tabernakel. Inilah tempat pertemuan yang kekal,
yang tidak terbatas ilahi dengan manusia yang fana. Tempatnya di mana? Di tabernakel. Hanya ada sejarah kekekalan kalau yang kekal ketemu dengan manusia, itu di tabernakel. Jadi harus fokus ke tugas ini. Seperti yang kamu lihat di gunung, setia kerjakan, selesaikan, tuntaskan sampai habis. Ya. Jadi fokus, setia, dan tuntaskan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, saudara mungkin menerima tugas dari Tuhan, ya, assignment dari Tuhan, panggilan dari Tuhan. Satu adalah fokus. Ya, kadang-kadang kita banyak terima tawaran kanan kiri dan segala macam fokus. Ya, dua, faithful. Ya, jangan pindah karena di sana rumputnya lebih hijau, airnya lebih jernih. Ya. Pindah kalau Tuhan suruh pindah. Jangan berhenti karena tantangan, jangan berhenti karena apapun kecuali karena Tuhan suruh berhenti. Dan yang ketiga, make sure tuntas sampai habis, sampai selesai. It is not finished until it is finished. Ya, tidak selesai sebelum betul-betul selesai. Yang nomor dua, di dalam pasal 26 ayat 31, berikutnya buatlah tabir dari kain biru, kain ungu, kain merah tua, dan lenan halus yang dipintal. Sulamkanlah pada tabir itu malaikat-malaikat kerub buat buatan seorang ahli. Jadi kalau sudah lihat dari bahan-bahannya yang excellent, ya warna-warna ungu tua, biru, merah tua, lenan halus, semuanya dipintal oleh para ahli yang terbaik. Jadi yang diharapkan Tuhan untuk Musa embrace adalah the spirit of excellence. Di dalam apapun yang kamu kerjakan, Musa, ya, baik itu praktis leadership, ya, dalam mengerjakan apapun, demonstrasikan sikap hidup yang unggul, excellent, yang terbaik. Dan juga dalam hal offering yang ditawarkan, yang dipersembahkan pada Tuhan, baik itu talenta, keahlian kita, maupun harta kita. Jadi sejak awal, ya, di pasal 25, Tuhan menawarkan, beri kesempatan orang Israel mempersembahkan, tapi semua yang terbaik. Kain ungu, kain yang terbaik, yang paling halus, emas, ya, semua yang terbaik. Jadi prinsip leadership kedua yang Tuhan ingin di-embrace oleh Musa, ini awal daripada leadership journey-nya Musa adalah embrace the spirit of excellence. Dalam apapun yang kita kerjakan, berikan yang terbaik. Dalam apapun yang kita berikan, berikan yang terbaik. Entah itu talenta, entah itu waktu, entah itu harta. Ya. Saya masih ingat dulu pada saat muda kasih berkobar-kobar revival, kita mau melayani Tuhan, kita mau ambil waktu doa keliling, doa 24 jam, cari waktu yang terbaik. Bukan waktu yang enak, ya, bukan waktu yang gampang, tapi waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik, talenta yang terbaik, harta yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ada quote yang berbunyi begini. Tuhan tidak selalu memilih orang yang terbaik. Ya, bahkan seringkali tidak. Ya, Daud, ya, perawakannya segala dia bukan orang yang terbaik di keluarganya dalam arti posturnya dan segala macam. Tuhan tidak selalu milih orang yang terbaik, tapi begitu sudah dipilih, you better give your best to God. Ya, Tuhan is- eh, tidak selalu milih yang terbaik, tapi kalau sudah dipilih Tuhan, make sure saudara berikan yang terbaik bagi dia. Yang ketiga, jadi kalau sudah lihat detailnya, ya semua itu ukurannya diatur, letaknya diatur, menghadapnya kemana, simbol-simbolnya, ya bunga badam, berapa jumlahnya, bahannya emas, bahannya apa, semua bentuknya simbol-simbol. Jadi tidak ada ruang untuk kreativitas. Musa bilang, tambahin satu lah. Atau sekarang ganti bunga badam, ganti bunga anggrek, atau sekarang. Tidak bisa. Ya, karena semua
dirancang Tuhan dalam dalam tabernakel sebelum ada bait Allah ini. Jumlahnya berapa banyak, panjangnya berapa, lebarnya berapa, menghadap kemana, ya, ukurannya seperti apa, warnanya apa. Semua itu ada simbol-simbolnya. Semua itu simbol yang ujungnya penggenapannya adalah pada Kristus. Nah, simbol itu apa? Itu adalah komunikasi. Jadi yang nomor tiga yang Tuhan ingin ajarkan kepada Musa adalah komunikasi bukan sekedar waktu kamu di atas mimbar. Komunikasi bukan sekedar waktu ngomong, tetapi gunakan semua. Ya, gunakan setiap saat, setiap alat, setiap kesempatan untuk mengkomunikasikan, menuju kepada komunikasi itu menolong orang bergerak kepada visi Tuhan. Musa mempergunakan setiap image. Tuhan suruh bikin bunga badam, bikin cerubim, bikin segala macam. Semua image mengarah kepada visi, yaitu penebusan dalam Kristus. Warna, ungu tua, merah tua, ya semua warna, simbol-simbol ini mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Jumlahnya berapa, ya lapisan-lapisan atapnya, ukurannya berapa. Semua itu adalah komunikasi. Jadi komunikasi sangat penting. Tuhan ingin sampaikan pada Musa, Musa, kalau kamu jadi pemimpin yang berhasil, komunikasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Be aware, gunakan setiap saat, setiap alat, setiap kesempatan. Mengkomunikasikan, tujuan komunikasi apa? Menolong orang untuk selalu lihat kepada visinya dan bergerak maju ke arah visi itu. Aware, ya. Kita pikir kita kalau ngomong saja komunikasi, kita diem, nggak ngomong pun kita komunikasi. Ya, non-verbal communication. Apa yang kita taruh di rumah kita, apa yang kita taruh di mobil kita, orang naik mobil kita, itu komunikasi. Orang baca ini orang seperti apa. Ya, semua bagian hidup kita itu komunikasi. Be intentional. Be aware, selalu intentional dengan sengaja disusun. Komunikasi kita menolong orang yang melihat simbol-simbol itu makin dekat menuju rencana dan destiny Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat, total obedience. Ya, Tuhan memberikan semuanya dengan sangat detail. Ya. Yang diharapkan apa sih? Ketaatan sepenuhnya. Ya, di level seperti ini, pada saat masih awal dalam leadership, nggak ada ruang untuk Musa mau kreatif gitu misalnya nggak bisa karena di saat seperti ini pengajarannya adalah taat sepenuhnya. Nanti kalau dia sudah betul immerse di dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam dia, di dalam Tuhan, maka roh Tuhan akan memunculkan banyak hal kreativitas. Tapi di level seperti ini yang dipentingkan adalah ketaatan penuh secara detail mengikuti perintah Tuhan secara mutlak. Pemimpin ilahi dipanggil untuk selalu mencari petunjuk Tuhan dan mengikuti instruksinya secara akurat. Ya, di perjanjian lama diulang-ulang, ya, jangan noleh kanan, jangan noleh kiri, ikut firman Tuhan, ikut Taurat, ikut sepenuh hati. Yosia raja yang berhasil karena apa? Karena sepenuh hati, precisely, ya, accurate, precisely mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ini empat hal kepemimpinan 101, ya. Ya, dasar yang Tuhan ajarkan kepada Musa. Topik nomor dua, pelajaran kepemimpinan apa yang kita bisa timba dari pembangunan kemah suci. Ya. Ada empat hal juga yang saya pelajari. Yang pertama tentang visi. Di pasal 25 ayat 9. Berdasarkan segala hal yang akan aku tunjukkan kepadamu, begitulah kamu harus membuatnya, yaitu sesuai dengan pola tenda suci dan pola segala perkakasnya. Kalau sudah lihat di pasal 25-26 ini minimal 3 kali disebut. Ya, sesuai dengan pola di atas gunung, sesuai dengan apa yang aku tunjukkan, visi yang kamu lihat di atas gunung, sesuai dengan itu. Ya, copy, fotokopi, kamu kerjakan itu tugasmu adalah apa yang kamu lihat di hadapan Tuhan, kamu buat di hadapan manusia. Visi dalam kehidupan kita, kita semua punya
Kalau ada pemimpin dipanggil pasti dikasih visi oleh Tuhan. Ya, visi itu bersumber atau berakar pada perjumpaan khusus dengan Tuhan, a divine encounter. Visi bukan karena angan-angan manusia, imajinasi. Kalau besar mau jadi apa? Itu bukan visi, ya. Wishes bisa, ya. Harapan-harapan. Kalau ulang tahun mau niup lilin, wishnya apa? Itu bukan visi, ya. Itu wish, cita-cita, harapan. Tapi visi yang dari Tuhan selalu didapatkan pada saat kita bertemu dengan Tuhan secara khusus. Nah, saya percaya kalau tidak semua, sebagian besar saudara pernah mengalami ini, perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan tunjukkan, Tuhan kasih beban, ya Tuhan kasih visi ke depan, Tuhan kasih calling dalam hidup saudara. Jadi calling atau visi itu sumbernya dari divine encounter. Bukan dari ambisi pribadi, bukan dari imajinasi atau wishes. Kalau saudara ngecek kembali ke dalam visi yang Tuhan berikan ini, munculnya dari mana? Ya, saudara trace back, lihat apakah ini muncul, ya kapan dulu pertama Tuhan berjumpa dengan saya, ya entah lewat lihat apa, peristiwa apa, sehingga semua beban ini muncul. Kembali ke saat saudara ketemu Tuhan di atas gunung. Karena apa yang saudara perlu kerjakan di bumi, itu saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang saudara lihat di hadapan Tuhan, itu saudara kerjakan di hadapan manusia. Itu visi. Ya. Nomor dua, menarik di pasal 25 ayat 8. Suruhlah bangsa itu membuat sebuah kemah untukku, supaya aku dapat tinggal di tengah mereka. Jadi, inisiatifnya dari Tuhan. Tuhan kepingin tinggal di tengah umatnya. Ya, luar biasa. Jadi identitas kita, value kita, word kita, ya, nilai-nilai kita merasa berharga bukan karena talenta kita, ya, bukan karena harta kita, bukan karena banyaknya pegawai kita, bukan karena berapa besar revenue kita, bukan berapa besar gereja kita, bukan. Ya, identitas kita karena Tuhan kepengen tinggal bersama kita. Tuhan yang tidak terbatas, yang luar biasa itu, dia bilang, bikin tabernakel supaya apa? Supaya aku bisa tinggal di tengah-tengahmu, di tengah-tengah umatku. Jadi identitas, harga kita ini, value, kenapa kita eh, punya identitas yang sehat, dasarnya itu bukan talenta, bukan kepandaian, bukan IQ, bukan EQ, bukan segala macam yang lain. Tetapi karena Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa itu ingin tinggal bersama kita, ingin dekat dengan kita, diam di tengah-tengah kita. Jadi kita bisa reflect kembali. Saya merasa berharga karena yang like banyak, followersnya banyak, revenue-nya banyak, pegawainya banyak, gelarnya banyak, jemaatnya banyak, pelayanannya dikenal. Atau apakah saya menemukan harga diri saya karena Tuhan sebelum apa-apa, dia pengen tinggal bersama kita. Dia pengen dekat dengan kita. Inisiatif datang dari dia. Luar biasa. Ya. Kita kecek lagi motivasi harga diri kita di mana. Ya, apakah pada pujian orang? Apakah pada centang like? Ya, atau pada apapun? Atau pada God want to be with me? Ya, itu dinyatakan dalam pasal 25 ayat 8. Yang ketiga, pasal 25 ayat 22. Dan di sanalah, ya, aku akan bertemu dengan engkau. Wah, ini luar biasa. Tuhan tentukan tempat untuk ketemu nih. Ya, di sana aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup perdamaian. Dalam bahasa Inggrisnya harusnya adalah seat, mercy seat. Tutupnya itu namanya adalah tempat duduknya kemurahan. Ya, kemurahan anugerah. Ya. Dari antara kedua kerup, jadi ada tabut perjanjian, di atasnya ada tutupnya, ada kerupnya. Tutupnya itu namanya mercy seat, kemurahan.
ya. Tutup kemurahan, di atasnya ada dua kerub kayak malaikat gitu, yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Menarik sekali karena Tuhan akan menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada orang yang kita pimpin. Itu instruksi, itu perintah, itu teguran, itu apapun juga. Munculnya dari mana? Munculnya dari mercy seat, ya, kemurahan. Jadi kita harus sadar ketemu Tuhan di mana? Di situ ketemunya Tuhan di mana pada saat Tuhan duduk di atas mercy seat, kursi atau singgasana kemurahan. Kita ini ya bisa ada di hadapan Tuhan karena kita ini menghadap kepada di depan kursi atau apa tahta kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita ini sadar kita ini hidup memimpin karena kemurahan Tuhan, apapun yang kita buat kepada orang yang kita pimpin muncul dari gratefulness. Yang saya ini ada, saya ini mimpin karena kemurahan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa nekan manipulasi orang lain, ya, Eh, ingin jatuhkan orang, ingin mencelakai orang yang kita pimpin karena kita sadar aku bisa terima ketemu Tuhan ini, ya, bisa mimpin, bisa hidup karena mercy seat. Selalu diingatkan, semua yang Tuhan sampaikan pada kita itu kemurahan Tuhan. Apa yang kita mau sampaikan kepada orang Israel yang ikut kita adalah kita dapatnya pada saat kita menerima kemurahan Tuhan. Jadi otoritas sebagai pemimpin, power, kuasa, semua pemimpin punya wewenang, bisa merintah orang. Semua harus dikerjakan dalam konteks kemurahan Tuhan. Jadi kita tidak semena-mena sebagai pemimpin. Mentang-mentang punya power, punya otoritas. Yang keempat, sesungguhnya Tuhan beri strategi yang sangat sederhana sekali. Di pasal 25 ayat 8 lagi, suruhlah bangsa itu membuat sebuah kemah untukku, supaya aku dapat tinggal di tengah mereka. Strateginya simple. Ya, untuk orang Israel bisa sampai ke tanah perjanjian, bisa sustain, bisa bertahan melewati padang gurun, semua serangan macam-macam, peperangan, strateginya sederhana sekali. Ciptakan ruang, tabernakel. Ciptakan ruang. Tuhan bilang, di sini aku akan ketemu engkau. Ciptakan ruang supaya Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Hari ini sudah mimpin gereja, mimpin persekutuan, mimpin cell group, ya, mimpin perusahaan, mimpin keluarga. Strateginya simple. Create space, ciptakan ruang. Tugas pemimpin menciptakan tabernakel, menciptakan ruang, menciptakan mercy seat di mana Tuhan berkata, ini tempat ini aku akan bertemu dengan engkau. Buat kemah suci supaya aku bisa tinggal di tengah umatku. Kalau Tuhan ada di situ, kita sampai ke tanah perjanjian. Ya, strateginya leadership di keluarga dimanapun sederhana, create space supaya Tuhan tinggal bukan sekedar di hatiku. Ya, mulainya di hatiku, tapi supaya Tuhan tinggal di tengah umatnya, di tengah orang yang saudara pimpin. Bukan aja buat saudara, tapi buat orang yang saudara pimpin. Pertanyaannya, bagaimana selama ini saudara menciptakan ruang untuk tinggal, untuk Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah orang yang saudara pimpin. Ya, bukan sekedar ruang untuk tinggal, Tuhan tinggal di hatimu, bukan, ya. Tapi bagaimana sebagai pemimpin kakak, ya, atau sebagai pelayan Tuhan, sebagai ayah, sebagai ibu, saudara menciptakan ruang, ya, space supaya Tuhan tinggal di tengah orang yang saudara pimpin.